Oke, balik lagi di video YouTube channel saya. Nah, di video kali ini saya akan menjelaskan tentang materi yang selanjutnya, yaitu mengenai materi JavaScript. Nah, apa itu JavaScript? Nah, di sini dijelaskan bahwa HTML yang berguna untuk membentuk isi halaman web dan juga CSS yang berguna untuk mengatur spesifikasi isi halaman web telah selesai kita pelajari di video yang sebelumnya. Selanjutnya, di materi kali ini kita akan mempelajari mengenai JavaScript yang secara kegunaan untuk mengatur perilaku bentuk, pola, dan juga spesifikasi halaman web. Nah, jika kita analogikan, HTML itu adalah badan, kemudian CSS itu adalah penetapan ukuran baju, warna baju, ukuran gambar, ukuran tulisan, dan juga font tulisan yang tertulis di pada baju tersebut. Maka JavaScript ini diperlukan saat kita ingin mengubah warna baju, ukuran baju, dan juga tulisan yang ada di baju dapat berubah-ubah sehingga memberikan efek dinamis pada baju atau halaman web yang kita bangun. Nah, seperti pada contoh di gambar yang ada di materi kali ini. Nah, untuk badan ini dia adalah digambarkan sebagai HTML. Kemudian untuk ukuran dan juga warna itu digambarkan seperti CSS. Nah, JavaScript ini digunakan saat kita ingin tulisan atau gambar, ukuran, dan atau warna baju itu dapat berubah-ubah. Nah, di JavaScript ini juga dapat mengubah daripada isi konten HTML, kemudian mengubah atribut values pada HTML, kemudian mengubah HTML style dan juga maupun CSS. Kemudian ada JavaScript ini juga bisa menyembunyikan elemen daripada HTML tersebut, kemudian dia juga dapat menampilkan HTML elemen tersebut kembali. Nah, untuk sejarah JavaScript, sejarah JavaScript dimulai sekitar tahun 1994. Ketika itu internet dan website sedang mengalami perkembangan yang pesat. Nah, website pada saat itu umumnya dibuat menggunakan bahasa pemrograman Perl yang pemrosesannya hanya bisa dilakukan di sisi web server. Nah, kelemahan pemrosesan di sisi web server adalah setiap instruksi dari user harus dikirim terlebih dahulu kepada web server, baru kemudian ditampilkan lagi ke dalam web browser. Nah, karena itu kecepatan rata-rata koneksi internet yang terbatas. Hal ini dipandang tidak efisien. Programmer web membutuhkan bahasa pemrograman client-side yang bias berjalan di web browser tanpa harus dikirim ke server. Nah, pada tahun 1995, Brendan Eich, seorang programmer dari Netscape, mulai mengembangkan sebuah bahasa pemrograman script yang dinamakan Mocha. Netscape pada saat itu merupakan perusahaan software ternama yang memiliki web browser Netscape Navigator. Bahasa script Mocha ini ditujukan untuk client side dan juga server side. Dalam perkembangan selanjutnya, nama Mocha diubah menjadi LiveScript untuk versi client side dan Livewire untuk versi server side. Nah, pada saat bahasa pemrograman tersebut akan dirilis, Netscape mengadakan kerjasama dengan Sun Microsystems untuk mengembangkan LiveScript, dan tepat ketika Netscape Navigator 2 dirilis, Netscape merubah nama LiveScript menjadi JavaScript dengan tujuan bahasa baru ini akan populer seperti bahasa Java yang saat itu sedang booming di kalangan programmer. Nah, versi JavaScript ini dinamakan dengan JavaScript 1.0 atau JavaScript yang versi pertama kalinya. Nah, pada pertengahan tahun 1997, JavaScript 1.1 diajukan ke Badan Standarisasi Eropa atau European Computer Manufacture Association atau ECMI untuk membuat sebuah standar bahasa pemrograman script web browser. Nah, atas dasar ini dibentuklah sebuah komite dengan anggota yang terdiri dari programmer dari berbagai perusahaan internet pada saat itu seperti Netscape, Sun, kemudian Microsoft,
Borland, Numbase, serta beberapa perusahaan lain yang tertarik dengan perkembangan JavaScript. Kemudian komite standarisasi ini menghasilkan bahasa pemrograman yang disebut ECMAScript atau secara formal disebut ECMAScript Min 262 1 tahun berikutnya. Nah, Badan Standarisasi ISO International Organization for Standardization juga mengadopsi ECMAScript sebagai standar. Sejak saat itu, semua web browser menjadikan ECMAScript sebagai standar acuan untuk JavaScript. ECMAScript terus dikembangkan sehingga mencapai versi 3 pada tahun 1999. Berita baiknya, hampir semua web browser saat itu, terutama Microsoft Internet Explorer 5.5 dan Netscape 6 telah mendukung ECMAScript 262 versi 3. Namun berita buruknya, masing-masing web browser menerapkan standar dengan sedikit berbeda, sehingga masih terdapat kemungkinan tidak compatible. Nah, selanjutnya ECMAScript harus terus dikembangkan menjadi ECMA 262 versi 5 yang dirilis pada 2009. ECMAScript 6 atau ES6 atau ECMAScript 2015 dirilis pada bulan Juli tahun 2015. Nah, dan ECMAScript 7 atau nama resminya ECMAScript 2016 diselesaikan pada bulan Juli, tepatnya pada tahun 2016. Nah, apa saja kegunaan JavaScript? Nah, di sini saya akan membuat sebuah contohnya, yaitu kegunaan JavaScript. Untuk yang pertama tadi, JavaScript ini dapat mengganti daripada konten HTML tersebut. Oke, langsung saja kita masuk ke contoh codingannya. Oke, di sini kita sudah masuk ke codingannya. Kemudian kita akan membuat kodenya. Simak baik-baik.
Oke, jadi ini dia untuk codingan JavaScript ini dapat mengubah elemen HTML. Nah, setelah kita selesai, coba kita lihat di halaman web browser nanti tampilnya akan seperti apa. Jangan lupa kita save dulu. Oke, setelah kita save, kita coba buka di halaman web browser. Oke, jadi ini dia tampilan di browser. Nah, jika kita klik tombol ini, tombol klik me ini, maka nanti yang akan ditampilkan adalah tampilan daripada JavaScript. Tulisan JavaScript kenceng HTML konten ini akan berubah menjadi help. Oke, sekarang kita masuk materi yang berikutnya, yaitu di JavaScript ini dia dapat mengubah HTML style atau ukuran daripada tampilan HTML dan juga CSS. Oke, sekarang kita coba membuat codingannya. Oke, untuk bagian ini kita hapus terlebih dahulu, hapus saja. Kemudian untuk paragrafnya ini kita ganti JavaScript ini dapat mengubah style daripada HTML element. Oke, jadi ini dia. Kemudian kita coba ganti bahasanya. Sebelumnya kita jangan lupa save terlebih dahulu agar terdapat perubahan di codingan sebelumnya. Oke, sudah kita save, kemudian kita refresh browser kita. Nah, kemudian kita klik tombol ini. Ntar ada kekurangan dalam codingan mungkin, sehingga dia fontnya
Oke, jadi ini dia tampilannya. Di sini tulisan sebelumnya dia berukuran standar. Nah, di sini dia berubah karena jika kita mengklik tombol ini, dia tampilan hurufnya berubah karena size nya tadi kita perbesar. Nah, untuk selanjutnya yaitu HTML ini dapat menampilkan HTML elemen. Oke, untuk materi selanjutnya itu sebelum menampilkan elemen HTML, nah JavaScript ini juga dapat menghide atau menyembunyikan daripada elemen HTML tersebut. Oke, sekarang kita akan coba buat contohnya seperti apa. Nah, di dalam height ini untuk stylenya kita tinggal ganti dari font size menjadi display. Lalu kemudian untuk bagian ukuran ini dari 35 pixel ini kita ganti menjadi none karena dia akan terhide nanti atau tersembunyi. Oke, setelah itu kita coba save, lalu balik lagi ke browser, coba kita refresh browser kita. Nah, sekarang kita coba klik apakah tulisan JavaScript can hide ini dia akan terhide oleh web browser atau tidak. Nah, jadi ini dia hasilnya. Jadi untuk paragraf tadi dia akan tersembunyi. Nah, sekarang kita akan menampilkan kembali paragraf yang sudah kita buat, kita sembunyikan tadi. Oke, sekarang kita masuk lagi ke text editor, kemudian kita coba. Oke, di sini ada sedikit perubahan. Oke, untuk ini kita hapus terlebih dahulu karena kita akan ganti, dan kita akan pakai style. Di sini kita memakai display kembali. Untuk displaynya kita none, kemudian kita masukkan paragrafnya yaitu hello JavaScript. Oke, untuk yang button type-nya ini sama. Kemudian untuk style displaynya, untuk none ini kita ganti ke block. Oke, seperti ini. Saya rasa sudah benar. Buttonnya dia tetap, yang kita ubah dari yang tadi kata none menjadi block. Oke, kemudian kita coba save, lalu kita balik ke browser, kemudian kita refresh. Nah, jadi ini dia tulisan yang sudah terhide tadi akan
tampil kembali. Nah, mungkin itu dulu materi pengenalan dasar HTML dari saya. Oke, sekian dan terima kasih.